Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jika tadi kita telah membahas mengenai penerapan hukum Bernoulli, sekarang kita akan lanjut ke contoh-contoh soal dari fluida dinamis. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah air terjun mengalir dari ketinggian 200 dm dengan debit airnya 40 meter per sekon kuadrat. Jika sebanyak 10% tenaga dari air terjun tersebut diubah menjadi listrik oleh generator, maka berapakah daya listriknya? Nah, kita harus mulai terlebih dahulu dengan diketahui. Jangan lupa, berarti diketahui hanya adalah 200 dm. Dm kalau kita ubah ke m, berarti dia sama dengan 20 m. Kemudian Q atau debit, yaitu tadi adalah 40 meter per sekon kuadrat, di mana 10%-nya tadi itu digunakan untuk listrik. Nah, yang ditanyakan itu adalah daya listriknya atau P. Nah, ingat persamaan untuk P itu adalah rho GH dikalikan dengan Q. Nah, kemudian kita di sini kita kalikan tadi dengan persennya itu, supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, ingat massa jenis untuk air kalau tidak dinyatakan pada diketahui, kalian masukkan nilainya adalah 1000. Nah, jadi di sana 1000 kali G nya kita kalau tidak dikatakan juga kalian masukkan aja nilainya 10. Kemudian H nya tadi adalah 20, kemudian Q nya adalah 40 dikalikan dengan 10 per 100. Ingat kalau dia bentuknya persen berarti adalah 10 per 100. Nah, jadi kita tinggal mengalikan 10 kalikan 10 kali 20 kali 40 dikalikan dengan 10 sama dengan 800.000 watt. Jadi daya listriknya itu nanti adalah sebesar 800.000 watt. Nah, kita berpindah lagi ke soal yang nomor 2. Air mengalir dalam venturimeter tanpa manometer. Nah, ini seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tadi. Nah, dengan luas penampang besarnya itu adalah 9 cm kuadrat dan pada penampang kecil itu 3 cm kuadrat. Nah, jika perbedaan tinggi permukaan tabung ukurnya itu adalah 10 cm dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, tentukanlah besarnya debit air. Nah, seperti biasa, jangan lupa kita masukkan dulu nilai diketahui. Nah, kemudian A1 tadi adalah 9 cm kuadrat. Jangan lupa diubah ke meter. Karena dia di sana adalah kuadrat, makanya dia menjadi 9 kali 10 pangkat min 4. Begitu pula dengan nilai A2. 3 cm kuadrat kalau kita ubah menjadi meter kuadrat, dia jadi 3 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan ketinggian, nah ketinggian ini dia tidak kubik, jadi 10 cm itu sama dengan 0,5 meter. Di mana Ru atau massa jenis air tadi adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanyakan itu adalah debit air atau Q. Nah, di sini kita kalau teman-teman harus mengingat persamaan untuk debit air itu bisa dinyatakan sebagai V per T atau Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikalikan dengan V. Nah, karena pada soal kita tidak diberikan waktu, maka bisa kita gunakan dengan menggunakan A atau dengan luas penampang, karena kita tahu luas penampang dari soal. Nah, namun sayangnya kita masih belum tahu nilai V, makanya kita akan menentukan V terlebih dahulu. Nah, ingat kalau kita menggunakan venturimeter tanpa manometer tadi, maka untuk nilai V satunya adalah akar 2GH dibagikan dengan A1 per A2 kuadrat dikurangi dengan 1. Kita masukkan saja nilai A1 nya tadi 9 kali 10 pangkat min 4, kemudian A2 nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita lihat 2 kali 10 kali 0,1. 10 kali 0,1 itu habis, jadi bagian pembilangnya hanya tersisa 2. Kemudian 10 pangkat min 4 nya bisa kita coret, berarti 9 per 3 kuadrat. 9 dibagi dengan 3 itu sama dengan 3, jadi 3 kuadrat dikurangi dengan 1. Jadi V1 nya itu nanti akar 2 per 9 dikurangi dengan 1. 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi akar 2 per 8 sama dengan akar 1/4. Akar 1/4 itu adalah setengah. Kan karena dia kecepatan berarti satuannya adalah meter per sekon.
Nah, kalau misalnya kita sudah dapat nilai V1, maka kita bisa menentukan nilai yang Q. Di mana Q tadi, kalau tidak V per T adalah A dikalikan dengan V. Karena di sini kita yang mencari atau kita peroleh adalah nilai V1, maka untuk A-nya juga adalah yang kita pakai adalah nilai A1. Jadi jangan digunakan nilai A2. Kecuali kalian menggunakan V2. Jadi A1 V1 atau A2 V2 seperti itu. Nah, jadi nilai A1 tadi kan 9 kali 10 pangkat min 4 dan nilai V1 nya adalah setengah. Berarti 9 per 2 kali 10 pangkat min 4. Karena dikali 9 kali setengah berarti 9 per 2 atau 4,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghilangkan desimal atau koma, berarti bisa kita tuliskan nilai debit airnya itu sama dengan 45 kali 10 pangkat min 5. Oh maaf, satuannya tertinggal, jadi satuannya itu adalah meter kubik per sekon. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Terdapat sebuah pipa dengan diameter yang tidak sama. Pada titik 1, diameternya adalah 28 cm, dan pada titik 2, diameternya adalah 14 cm. Jika titik 1, tekanannya itu adalah 1 kPa, jadi 1 kPa itu adalah kilopascal maksudnya. Mohon maaf, tadi salah menyebut. Jadi, jika titik 1 itu tekanannya adalah 400 kPa, di mana kPa itu tadi adalah kilopascal, dan titik 2 itu diletakkan lebih tinggi daripada titik 1, pada pipa yang dialirkan minyak. Nah, di sini diketahui nih, massa jenis minyaknya adalah 800 kg per meter kubik. Dan debit yaitu tadi yang diketahui di sana adalah 0,0308 meter per square. Nah, kita diminta untuk menentukan besarnya tekanan di titik 2. Seperti biasa, untuk menjawab pertanyaan jangan lupa dimulai dari diketahui dan ditanyakan. Jadi tadi diketahui diameter titik 1 adalah 28 cm. Kita ubah ke meter berarti 28 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian diameter yang kedua adalah 14 cm. Kalau diubah ke meter berarti 14 kali 10 pangkat min 2. Tekanan yang pertama tadi itu adalah 400 kilopascal. Kilopascal kalau misalnya kita ubah ke pascal berarti dia adalah 4 kali 10 pangkat 5 pascal. Dan H2 ketinggiannya tadi adalah 12 meter. Nah, kalau kalian mengamati bentuk dari soalnya itu, kalau misalnya kalian gambarkan, kalian nanti dapat tahu kalau misalnya H1 itu nilainya adalah 0. Karena tidak ada dikatakan tinggi mula-mulanya, berarti dia dimulai dari tanah. Ingat, kalau dia dimulai dari tanah itu berarti H-nya itu adalah 0. Dan tadi adalah massa jenis minyak diketahui sebesar 800 kg per meter kubik. Dan debit airnya adalah 0,0308 meter kubik per sekon. Dan yang ditanyakan adalah tekanan di titik 2. Jadi yang ditanyakan adalah P2. Nah, masih mirip dengan soal kita yang sebelumnya, di mana tadi kita harus menentukan V-nya terlebih dulu. Tapi di sini yang membedakannya, kita sudah memperoleh nilai debit airnya. Tadi nilai debit airnya adalah 0,0308 sama dengan A1 dikalikan dengan V1. Berarti seperempat. Nah, kalau kalian lihat pada pipa, itu kan biasanya luas penampang kan, kalau pipa itu bentuk luas penampangnya itu kan lingkaran. Berarti kita menggunakan persamaan lingkaran, yaitu kalau misalnya kita gunakan diameter, berarti dia jadi seperempat pi d kuadrat, baru dikalikan dengan V1. Nah, jadi 0,0308 sama dengan seperempat, pi-nya kita gunakan 22/7 aja. Kemudian nilai diameter yang satu tadi adalah 28 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, jangan lupa, baru dikalikan lagi dengan V1. Nah, kemudian kita ubah nih di sini. 0,0308 itu kita bisa ubah jadi 308 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 22/28. Itu dari mana? Dari seperempat dikalikan 22/7. 1 dikalikan 22 sama dengan 22. 4 dikalikan dengan 7 sama dengan 28. Jadi 22/8. Kemudian untuk yang suku selanjutnya yaitu 28 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, itu kita keluarkan aja supaya mudah. Jadi kan dia sebenarnya 28 kuadrat
baru dikalikan dengan 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan kalau kita keluarkan dari kurung yaitu 28 kali 28 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 kan. Nah, kalau 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 4. Baru dikalikan dengan V1. Nah, kita bisa lihat di sana untuk 10 min 4-nya itu bisa dicoret. Kemudian nilai 28 juga bisa dicoret. Berarti tersisa 308 sama dengan 22 kali 28 dikalikan dengan V1. Atau 308 sama dengan 616 kali V1. Jadi V1 ya sama dengan 616 dibagi 308, yaitu 2 meter per sekon. Nah, caranya juga masih sama seperti yang tadi. Untuk menentukan nilai V2-nya, kita tinggal gunakan A1 V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Kita keluarkan nih nilai seperempat Pi-nya. Jadi seperempat Pi dikalikan dengan D-nya tadi adalah 28 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikalikan dengan 2. Pi satunya kan kita peroleh tadi 2 meter per sekon. Nah, kemudian A2-nya lagi, yaitu seperempat Pi 14 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali V2. Kita di sini mencari nilai V2. Nah, seperempat Pi dan seperempat Pi itu bisa kita coret. Kemudian 28 itu dikalikan dengan 28 sama kayak tadi, kita keluarkan dari kurung. 28 kali 28. Gitu. Untuk 10 min 2 itu juga sebenarnya bisa kita coret dengan yang di seberang. Jadi tinggal 28 kali 28 kali 2. Begitu pula dengan yang suku sebelah kanan. Jadi 14-nya itu bisa keluar 14 kali 14 kali V2. Jadi nanti hasilnya 1568 sama dengan 196 V2. Atau V2-nya itu adalah 8 meter per sekon. Nah, itu tadi penjelasan mengenai contoh-contoh soal mengenai hukum Bernoulli. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di Google Classroom atau Japri saya. Nah, sekian penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.